Oke, selamat malam atau juga selamat petang ya. Dan ini kita ketemu dalam Vkon pertama untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi ya. Di mana ini adalah itu minggu kedua dan ini juga sudah hadir beberapa orang yang bisa mengikuti Vkon ini ya. Dan nanti yang tidak bisa mengikuti Vkon ini, rekaman daripada Vkon ini saya unggah di LMS ya. Nah, saudara-saudara, itu mata kuliah kita ini membahas tentang pengantar teknologi informasi dan komunikasi, ya. Nah, seringkali ya itu di dalam kita membahas mata kuliah ini itu ada beberapa hal yang sering terlupakan dalam materi ya. Bahwasanya teknologi informasi itu ya kan, driven teknologinya adalah salah satunya adalah komputer ya. Yang utama adalah memang komputer ya. Karena itulah kita perlu mengenal yang namanya itu sejarah daripada komputer itu sendiri ya. Kita sudah lama memegang komputer ya, tapi seringkali kita melupakan bahwa komputer ini merupakan evolusi teknologi yang sudah dipersiapkan oleh manusia itu sejak mengenal peradaban ya. Saudara-saudara, komputer itu bagi kita saat ini bukan hal yang asing ya, bukan hal yang juga wah ya. Setiap orang itu pada hakikatnya kan itu sudah memiliki komputer ya. Dan komputer zaman sekarang ini ya kan itu lebih bisa diminiaturisasi menjadi device-device yang lebih mobile ya. Seperti itu piranti itu gawai kita ya atau gadget kita ya, seperti handphone ya kan, seperti juga alat-alat yang lain ya kan. Itu fungsinya adalah lebih betul tepat adalah dia adalah komputer dalam bentuk yang lebih fleksibel seperti itu. Komputer ini saudara-saudara itu bisa kita definisikan ya, dia adalah sebagai suatu mesin yang terprogram ya. Jadi komputer itu memang dia itu melaksanakan ya kan, melaksanakan perintah ya, karena memang dia by program ya, terprogram ya. Yang programnya itu adalah merupakan kumpulan daripada ya kan, logika proses ya, proses logika. Nah, proses logika itu kan bisa kita lihat nanti dalam perkembangannya kan, dia itu bisa awalnya adalah komputer generasi mekanik ya. Komputer itu manusia itu sudah bisa menciptakan suatu itu alat ya terprogram secara logis ya kan itu dalam bentuk mekanik ya. Kemudian komputer itu juga bisa diartikan sebagai mesin yang bisa melakukan pengolahan data ya berdasarkan perintah ya. Jadi kalau kemudian komputer itu ya kan adalah ya kan yang itu device ya yang bisa membantu manusia di dalam melakukan berbagai macam pekerjaan terkait dengan perhitungan ya terkait dengan itu analisis data, pengolahan data ya terkait juga dengan itu pengambilan keputusan ya. Ini adalah definisi yang lebih advance. Kalau kita lihat saudara-saudara dari tiga definisi ini sudah kelihatan ya bahwa komputer itu sebetulnya adalah dia adalah kumpulan daripada suatu set ya itu eh, proses logis ya atau flow proses yang logis ya yang itu dirancang ya itu eh, bekerja berdasarkan otomatis ya atau otomatik ya karena dia terstruktur ya terstruktur dan sistematis ya dalam melaksanakan suatu perintah. Nah, struktur yang sistematis dan bisa katakan terprogram ini saudara-saudara itu adalah karena by design ya by design bahwa manusia itu membutuhkan alat bantu ya yang itu bisa bekerja secara otomatis ya. Nah, sebagai contohnya adalah kebutuhan manusia di zaman awal-awal itu adalah melakukan perhitungan ya, perhitungan atau calculation ya. Nah, perhitungan atau calculation ini saudara-saudara itu adalah sejak pertama kali ditemukannya konsep bilangan ya, konsep bilangan aljabar ya atau dari bahasa Arab ya, angka 0 sampai 10 ya atau 9 ya, itu adalah manusia memiliki suatu konsep yang namanya adalah itu perhitungan ya atau matematika. Di situ kan hukum-hukum matematika itu ya tidak bisa dirubah ya, maka bisa dikembangkan ya. Satu tambah satu itu ya dua ya.
Kemudian operasi matematisnya itu juga kesepakatan seluruh orang dunia kan, bahwa operasi matematis itu ya seperti itu ya. Satu tambah satu ya, penambahan, pengurangan, penjumlahan ya, atau juga pengalihan, pembagian ya, atau juga root square ya, atau juga logaritma, itu adalah semua hukum-hukum matematika ya, yang berkembang terus akhirnya menjadi satu rule, peraturan yang disepakati oleh seluruh orang di dunia. Nah, ketika manusia itu membutuhkan suatu alat hitung mengacu kepada operasi matematis tadi itu, artinya ini bisa menjadi suatu logika, ya, satu acuan logika untuk merancang suatu proses, baik itu mekanik, ya, elektrik atau juga elektronik, ya, itu bahwa hukum-hukum tadi itu bisa ditransform menjadi satu flow proses yang logis. Nah, flow proses yang logis inilah yang pertama kali disebut sebagai program, ya. Jadi itu saudara-saudara, kalau kita lihat dari definisi komputer ini, ya, dia kita lihat ya, dia tidak terikat sebetulnya dengan device ya, tapi dia terikat dengan flow proses yang logis. Nah, ini yang seringkali miss di dalam pemahaman kita ya, di dalam masyarakat awam, bahwa komputer itu selalu dibayangkan suatu piranti yang harus ada layarnya ya, harus ada keyboardnya, harus ada mouse-nya ya, harus ada itu, padahal komputer itu sebetulnya bukan itu. Komputer itu apa? Ini programmable ya, flow proses yang logis. Nah, inilah komputer ya. Flow proses yang logis ya, yang bisa disimpan di dalam suatu sistem ya, yang itu bisa kita panggil untuk diberikan perintah sehingga dijalankan suatu instruksi ya. Nah, inilah saudara-saudara, itu yang membedakan komputer itu dengan piranti yang lainnya ya. Ada suatu eh, flow proses yang logis yang itu terstruktur dan sistematis ya, sehingga bisa kita recall, bisa kita panggil ya, bisa kita gunakan untuk mengolah data, untuk menghitung ya, atau juga melakukan perintah-perintah lain ya, seperti itu ya. Bahkan sampai berkembang sampai ke era artificial intelligence di era sekarang, seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu berdasarkan 3 definisi tadi itu ya, komputer itu ternyata bisa kita artikan dia adalah ya kan, flow proses yang logis ya, yang kompleks ya, flow proses logis yang kompleks ya. Bahkan juga sampai komputer itu bisa digunakan untuk mengambil suatu keputusan ya, atau alat bantu untuk mengambil keputusan. Nah, ini artinya saudara-saudara, komputer itu ya kan memiliki kemampuan memori ya, merekam ya, menyimpan data ya, sehingga programmable tadi itu tidak hilang ya, tapi terekam di dalam sistemnya ya. Nah, komputer generasi pertama ya, alat hitung manual itu sebetulnya adalah ya, awalnya tidak ada memorinya ya. Memorinya adalah tergantung daripada penggunanya ya, atau aturan penggunanya ya. Seperti kita ketahui ya, generasi pertama komputer ini ya, di tahun 500 sebelum Masehi ya, ini ya, Abacus ini ya, sempoanya orang Cina ya. Sempoanya orang Cina ini adalah satu contoh ya kan, komputer yang mekanik ya. Komputer mekanik ya, yang di situ adalah programmable atau itu flow proses logiknya ya, itu masih menggunakan alat bantu manusia di situ ya. Mana yang angka satuan, mana yang angka puluhan, mana ratusan, mana ribuan ya, dan seterusnya, itu dibuat suatu flow proses yang logis di dalam penggunaannya ya, dengan alat bantu memori manusia seperti itu. Saudara-saudara, kemudian itu tadi ya saya katakan bahwa komputer ini berkembang juga, hukum operasi matematis itu sudah mapan ya, penjumlahan, pengurangan, pengalian, yaitu semuanya berlaku sama ya, berlaku sama dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini ya, malah berkembang menjadi suatu yang eh, berusaha untuk mencapai akurasi dan presisi dalam penghitungan ya. Nah, ini saudara-saudara, akhirnya hukum-hukum operasi matematis ini coba direalisasikan menjadi suatu device atau piranti yang bisa melakukan operasi matematis tadi itu ya, penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengalian, dan seterusnya ya. Nah, flow proses itu diwujudkan dalam satu alat mekanik ya, itu yang disebut sebagai itu Napier-Bunz ya, atau itu kerangka Napier ya. Nah, ini juga hampir sama dengan sempoa tadi itu ya, tapi ini lebih mengacu kepada hukum operasi matematis ya, aljabar seperti itu.
Kemudian juga dikembangkan ya bahwa Pak, operasi matematikanya itu harus kompleks ya, harus bisa melakukan akar, logaritmik, trigonometri ya. Akhirnya dikembangkanlah konsep itu hukum garis ya, slide rule ya di tahun abad 16 abad 17 ya. Ini juga sudah mulai advance ya. Hukum matematika atau operasi matematis itu diwujudkan dalam suatu alat mekanik ya, yang tentu adalah flow proses logisnya itu bisa direlasikan dalam bentuk alat yang seperti ini tampak ini ya, slide rule ya, atau garis aturan garis seperti itu ya. Ya, tentu kita juga belum pernah mencobanya atau menggunakannya ya, tapi paling tidak kita kurang lebih tahu bahwa ternyata awal generasi komputer ini ya itu mekanik seperti itu. Kemudian Blaise Pascal ya orang Perancis ya itu bisa menginvensi ya yang namanya itu suatu alat ya yang juga masih mekanik ya, Pascalin ya. Pascalin ini ya itu mengekspan kemampuan perhitungannya. Jadi manusia itu mencoba mengekspansi kemampuan perhitungan alat-alat mekanik itu dengan perbaikan dari metodenya Blaise Pascal ini ya, orang Perancis ini abad sama di abad 17 ya. Selanjutnya adalah itu diperbaiki juga oleh Gottfried Leibniz ya. Gottfried Leibniz ini kan kalau nggak salah orang Jerman atau orang Austria ini ya. Itu mencoba ya memperbaiki metode-metode tadi itu ya menjadi metode yang mekanik yang terprogram ya. Nah, disinilah ya, bahwa operasi matematis itu diprogramkan menjadi suatu flow proses mekanik ya, mengalihkan, menjumlahkan, menghitung ya. Dan itu bisa dipakai berulang-ulang ya kan, karena operasi matematis itu bisa di-recall berulang-ulang seperti itu ya. Nah, kemudian saudara-saudara ya itu dikembangkan lagi ya sampai ke itu secara mekanik ya, menggunakan berbagai macam teknologi mekanik yang ada saat itu, mekanika yang ada pada saat itu ya, sehingga itu berkembang lagi ya, berkembang lagi menjadi Jacquard Loom ya. Jacquard Loom ini ya mungkin juga dari kemampuan operasi penghitungannya lebih besar ya, yang dulunya cuma bisa menghitung skala ribuan, nah mungkin ini dengan skala sampai jutaan ya seperti itu ya, walaupun mekanik ya. Sehingga itu ini dikembangkan lagi menjadi itu aritmometer ya. Aritmometer ini ya itu lebih mengembangkan ya kan, komputer generasi pertama ini masih berada di area sebagai kalkulator ya, mesin penghitung ya, penghitung berdasarkan operasi matematis tadi itu ya, sehingga berkembang lagi ya kan menjadi itu kompleks ya kan, lebih analitik ya, menjadi kalkulator polynomial function ya, karena zaman era 17 abad 17 18 itu kan matematika juga berkembang ya, berkembang kan itu lebih operasi daripada bilangan ya, itu lebih berkembang ke arah misalkan mencari hal yang akurat dan presisi kan, menghitung-hitung fenomena-fenomena alam ya, yang di situ ada bilangan koma di belakang koma ya, itu yang lebih lebih sulit seperti itu. Sehingga dikembangkanlah ya kan komputer generasi pertama ya dengan analytical engine ya, seperti Anda lihat saudara-saudara ya, mesin komputer yang mekanik ini ya itu segede daripada rumah Anda kali ini ya. Ini sebesar hampir sebesar rumah ya, atau setengahnya rumah lah ya. Atau jadi komputernya besar sekali karena untuk mengeksekusi daripada operasi-operasi matematis ya, terutama untuk bilangan-bilangan polinomial ya, yang komanya di belakang koma itu banyak sekali angkanya ya, tentu ya kan, itu harus dikembangkan lagi kemampuan operasi matematisnya. Inilah komputer mekanik yang itu berkembang saat itu di abad 19 seperti itu. Kemudian saudara-saudara, tadi ya, ternyata komputer itu bisa kita definisikan dia adalah itu algoritma yang terprogram ya. Jadi menjadi suatu algoritma ya. Jadi program yang kita gunakan ini sebetulnya adalah merupakan flow proses yang logis ya, berdasarkan hukum-hukum yang ada seperti itu. Sehingga itu dikembangkanlah suatu konsep program ya. Konsep program ini dikembangkan abad 19 ya, bahwa komputer itu karena bisa
diwujudkan menjadi suatu flow proses yang logis di mekanik, ya, maka bisa dikembangkan suatu konsep pemrograman, ya, APA 19 ini oleh Augusta Adapiron, ya. Ini kalau nggak salah orang Prancis atau orang Inggris ini seperti itu. Kemudian saudara-saudara, itu berkembang lagi, ya, itu Pak, semua komputer zaman dulu itu ternyata tidak bisa dicetak, ya, hasilnya, outputnya hanya bisa diingat atau diketahui saat. Nah, kemudian dikembangkanlah konsep printing, ya, printing kalkulator, ya, kelanjutan daripada komputer mekanik tadi itu yang segede rumah tadi itu. Ini lebih kode lagi ternyata, ya kan, untuk mencetak menjadi kertas, ya, karena zaman segitu kertas itu sudah ditemukan lebih awal, ya, sehingga berusaha untuk menghasilkan output, ya. Jadi komputer sudah mulai beranjak secara lebih advance, ya. Ada suatu output dokumen. Nah, printing, ya. APA 19 juga seperti itu. Kemudian saudara-saudara berkembang terus sampai ke tabulating mesin, ya. Sampai ke generasi IBM, ya. IBM ini ya mengembangkan satu konsep, ya, Automatic Sequence Control Calculator, ya, atau ASCC, ya, oleh Howard Aiken, ya, tahun abad 20, ya. Ini sudah mulai menggabungkan teknologi elektrik, ya, electromechanical komputer yang pertama, ya. Nah, disinilah mulai, ya, komputer itu mulai mengalami titik pijakan atau titik awal komputer itu boosting, ya, sampai ke sekarang ini. Bahwa tadi ya saya katakan di awal, komputer itu tidak terikat dengan hardware, ya. Karena komputer itu adalah flow proses logis, ya, diwujudkan dalam satu konsep itu set algoritma, ya, yang itu bisa diwujudkan dalam bentuk yang manual, mekanik, ya, bahkan sampai ke elektromekanik, ya. Nah, ini saudara-saudara, bersamaan dengan zaman itu, ya, teknologi elektrik itu sudah berkembang, ya. Listrik, ya, itu sudah mulai mapan, ya kan, komponen-komponen listrik itu sudah bisa digunakan untuk membantu komponen-komponen mekanik, ya, dalam melakukan suatu itu upaya menyelesaikan suatu masalah pada zaman-zaman itu, ya. Sehingga komputer elektromekanik ini, ya, itu lebih lebih efisien, ya, dalam mengolah data, ya, dengan itu kemampuan atau juga kebutuhan saat itu, ya, itu lebih efisien seperti itu. Kemudian saudara-saudara, ya, itu komputer itu berkembang dengan cara pengolahan data atau informasi yang melibatkan sinyal elektrik, ya, atau sinyal listrik, ya. Nah, sinyal listrik ini, ya, akhirnya di-boosting lagi, ya, dengan penemuan, ya kan, yang namanya adalah suatu device, ya. Suatu device yang namanya adalah transistor, ya. Jadi transistor ini, ya, bisa kita katakan dia adalah merupakan saklar elektronik, ya. Saklar elektronik yang bisa bekerja on off, ya, on off untuk melaksanakan suatu perintah, ya, sehingga itu transistor itu generasi pertama ini yang sudah elektrik dan elektronik, ya, itu mulai mengenal konsep, ya, sinyal, ya. Jadi representasi daripada set of instruction atau algoritma atau flow processing logis tadi itu dinyatakan dalam bentuk sinyal listrik, ya. Sehingga generasi-generasi pertama itu, kan, komputer-komputer yang sudah beralih dari mekanik ke listrik itu sudah diolah dengan yang namanya device inti, yakni bernama transistor tadi itu. Nah, inilah, ya kan, itu komputer generasi pertama, ya, transistor, ya, EDVAC, ya, di tahun 60, ya, yang didesain oleh von Neumann, ya, yang sudah mulai bisa menyimpan data, ya, secara elektrik, ya, secara elektronik sih, ya, sudah bisa itu melakukan discrete itu proses, ya, bisa otomatis, ya. Jadi Anda bisa lihat dari gambar, ya kan, itu ternyata besar sekali walaupun dia sudah elektronik, ya, ternyata juga nggak kalah besar dengan komputer yang mekanik tadi itu, ya. Nah, saudara-saudara, akhirnya itu seiring dengan kemajuan teknologi elektronik, ya, ditopang oleh kemajuan itu ilmu fisika material, ya, ilmu tentang itu material semikonduktor, ya, semikonduktor, ya. Akhirnya komputer pertama yang portable itu ditemukan, ya, oleh Osborne, ya.
Osborne 1 ya tahun 90-an ya. Osborne 1 ini ya berusaha untuk mengalihkan komputer itu menjadi alat bantu typing ya. Kalau dulu komputer itu lebih mengarah kepada calculation, sekarang berkembang menjadi typing ya. Karena kebutuhan administrasi, bentuk pengolahan data dan dokumen saat itu ya manusia itu masih ramai dengan mesin ketik yang manual ya, sehingga dikembangkan lagi kan komputer itu typing text ya. Nah, inilah komputer generasi pertama ya. Kemudian saudara-saudara itu perusahaan-perusahaan komputer akhirnya bersaing ketat ya, bahkan juga sudah ada beberapa yang sudah kolaps ya, tidak pernah kita dengar lagi namanya ya, ada juga yang masih bertahan, ada juga yang masih sangat sangat berjaya saat ini ya. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara ya, perkembangan komputer dari awal ya, kunci perkembangannya ternyata tidak didorong oleh perkembangan piranti, tapi didorong oleh perkembangan daripada eh, program ya, atau flow proses logis yang itu bisa kita kategorikan sebagai representasi daripada cara manusia menyelesaikan masalah secara kalkulasi, secara pengolahan data, atau juga problem solving ya, cara manusia merekam atau juga mengingat suatu data ya. Jadi komputer ini saudara-saudara ya, yang kita bahas saat ini kan dari era elektronik ya, itu sudah mengalami perkembangan itu dari first generation, second generation, ya kan, bahkan sampai ke fifth generation ya. Jadi kita saat ini tuh berada di generasi ke-6 ya. Kalau saya katakan ini tambahnya generasi ke-6 ya. Jadi komputer-komputer yang kita rasakan saat ini, saudara-saudara, ini sudah komputer yang tidak berbentuk sebetulnya, ya. Komputer yang tidak berbentuk, ya. Karena apa ya? Karena komputer yang kita gunakan saat ini tuh ada di cloud, ya, ada di servernya di Google sana, ya. Oke, nah inilah saudara-saudara yang saya sebutkan tadi itu kan generasi komputer generasi elektrik ya, sinyal elektrik ya dia menggunakan transistor tabung ya. Transistor tabung itu kalau Anda punya eh, mbah-mbah ya zaman dulu ya, kalau dia punya radio yang gede ya, radio yang besar, radio zaman Belanda ya, di situ tuh pasti ada komponen ini ya, komponen yang namanya transistor tabung. Transistor tabung ini sebetulnya adalah saklar ya, saklar elektrik, nyambung tidak nyambung tidak. Nah, nyambung tidak itu dia merupakan aliran sinyal yang menyatakan bit atau information seperti itu ya, ya. Jadi cikal bakal daripada perkembangan komputer ya, kita merasakan nikmatnya menggunakan microprosesor ya, nikmatnya menggunakan memori yang kuat, yang memori yang besar secara itu elektronik ya. Itu sebetulnya di awal daripada teknologi tabung ini ya. Teknologi tabung ini ya itu merupakan saklar elektrik yang pertama ya, yang menyatakan aliran sinyal sebagai flow proses daripada pengolahan data atau pengolahan informasi ya. Nah, saudara-saudara, ternyata transistor tabung tadi itu ya boros energi listrik ya, karena untuk menyalakan satu transistor tabung itu menggunakan arus listrik DC yang sangat besar ya. Nah, bersama dengan itu muncullah teknologi ya transistor tabung tadi itu digantikan oleh suatu device yang namanya transistor berbasis semiconductor ya. Transistor berbasis semiconductor ini ya lebih kecil ya. Anda bayangkan dengan transistor tabung itu segede tabungnya gelas Anda itu ya, gelas minum Anda itu segede gitu. Atau juga ada yang kecil-kecil ya. Ya seperti itu ya, karena bisa bayangkan kan kalau pengolahan sirkuit logiknya itu adalah itu besar ya kan, maka Anda bisa bayangkan ya itu transistor yang dibutuhkan untuk itu mengkonfigurasi suatu algoritma atau program ya, itu berapa banyak transistor ya, sehingga itu makan space, makan energi listrik ya, sehingga digantikanlah yang namanya transistor tabung itu dengan transistor berbasis semiconductor ya, seperti ini. Nah, kalau ini masih bisa kita lihat wujudnya ya, masih ada, masih banyak di pasaran juga, masih banyak juga di beberapa alat elektronik seperti itu. Nah, saudara-saudara, transistor semiconductor ini lebih efisien, ya, lebih efisien, mengolah data juga lebih cepat, ya, lebih murah, ya. Kemudian energi listrik yang dikonsumsi juga semakin sedikit, ya.
dan juga ada beberapa kelemahan-kelemahan yang itu relatif bisa dikompensasi dengan teknologi yang ada, ya. Kemudian saudara-saudara, komputer ternyata harus dikembangkan menjadi suatu bahasa, ya. Jadi komputer ini yang awalnya dia adalah menerjemahkan suatu flow proses yang logis, ya, aliran proses yang logis yang berulang-ulang, ya, itu akhirnya dikembangkanlah konsep bahasa komputer, ya. Nah, konsep bahasa komputer ini, ya, orang sudah mulai mikir, ya, apa bahasa komputer ini, ya, yang harus bisa diterapkan di dalam komputer secara elektronik ini. Nah, tentu bahasanya adalah bahasa digital, ya, bahasa sinyal biner digital, ya. Bahasa sinyal biner digital ini sebagai representasi daripada bahasa, ya, atau itu sinyal yang berjalan di dalam komputer, ya, 0 dan 1. Yang 0 dan 1 itu bisa kita nyatakan menjadi suatu kode-kode bahasa kita, ya, dalam kode ASCII, kode heksa, dan seterusnya seperti itu. Nah, komputer generasi ketiga, ya, tadi udah dikembangkan, ya, apa itu eh, transistor elektronik, ya, itu dikembangkan lagi menjadi suatu konfigurasi pengolah sinyal digital. Untuk mengolah sinyal digital diperlukan suatu konfigurasi kumpulan transistor elektronik. Kumpulan transistor itu membentuk yang namanya gerbang logika atau logic gate. Nah, gerbang logika itu, saudara-saudara, ya, itu akhirnya bisa kita miniaturisasi menjadi suatu monolithic device yang namanya adalah integrated circuit atau IC. Ya, integrated circuit atau IC ini, ya, merupakan kumpulan daripada transistor membentuk suatu gerbang logika. Untuk apa? Untuk mengolah sinyal 0 dan 1 atau biner seperti itu. Ya, sehingga dikembangkanlah teknologi silikon, ya. Silikon, ya, yang saat ini berkembang sampai era sekarang saat ini, ya. Seperti itu komputer generasi ketiga ini, ya, itu sudah mulai bisa jadi memori, ya, jadi microprosesor, ya, jadi katakanlah pengolah-pengolah sinyal interface, ya, dan seterusnya, ya, seperti itu. Nah, saat ini kita berada di itu komputer generasi yang sangat canggih, ya. Ini adalah contoh daripada fourth generation, ya kan, karena microprosesor itu sudah perkembangan daripada IC, ya. IC itu, ya, sebagai difungsikan sebagai itu microprosesor, sehingga itu IC yang generasi awal, ya, itu dikembangkanlah, ya kan, teknologi silicon chip, ya. Silicon chip ini kumpulan daripada gerbang logika, kumpulan transistor, ya, dalam ukuran yang sangat kecil, ya kan, ukuran mikrometer, ya, yang itu, ya kan, ditanamkan di dalam satu single chip, ya, pembentuk yang namanya device utama komputer, yakni microprosesor. Nah, inilah itu kalau kita lihat, saudara-saudara, ya, itu komputer ya generasi yang pertama, ya, yang mekanik, ya, sampai ke elektromekanik, sampai ke elektrik, ya, sampai akhirnya diwujudkan menjadi suatu device yang namanya prosesor, ya, pengolah sinyal, ya. Nah, prosesor ini, saudara-saudara, ya, sudah kita nikmati, ya, dari prosesor generasi pertama, ya, Intel, ya, generasi itu 386, ya, 486, ya, generasi Pentium, ya, sampai ke generasi sekarang, ya kan. Itu adalah pada hakikatnya adalah device monolitik chip ini, ya, berusaha untuk diperbesar kapasitasnya. Kapasitas apa? Kapasitas melakukan perhitungan. Tadi, ya, itu kalau kita lihat, ya, di mekanik itu juga sama. Ya kan, operasi matematisnya itu bisa ditambahkan, ya, bisa menghitung bilangan polinomial. Ya, itu juga sama, ya. Jadi saya katakan tadi, ya, ternyata komputer itu, ya, tidak terikat oleh device, ya. Komputer itu terikat dengan kemampuan programnya, ya, kemampuan program. Nah, saat ini pun juga sama, ya. Kalau misalkan Anda itu sekarang mahasiswa saya kan dengan itu sangat bangga punya komputer, ya kan, paling canggih sedunia gitu kan, i9 misalkan, ya. Pak, saya punya komputer yang paling canggih sedunia, Pak. i9 itu harganya mahal sekali. Nah, itu mindset Anda keliru, ya. Komputer itu bukan di situ kecanggihan. Komputer itu adalah pada program yang canggih, ya. Jadi kalau komputer Anda itu, saudara-saudara, sangat mahal sekali, tapi kalau kemampuan mengeksekusi programnya itu tidak logis, ya, maka bisa dikatakan itu belum komputer. Bahkan masih kalah dengan komputer yang mekanik zaman dulu, sempoa, ya. Jadi komputer itu adalah suatu
kecerdasan ya program ya yang ditanamkan di dalam suatu sistem ya, bisa mekanik, elektromekanik ya, elektrik tadi ya, sampai ke elektronik sih kan, bahkan sampai yang sekarang ini ya. Nah, komputer ini saudara-saudara ya, itu di zaman itu generasi elektronik yang pertama tadi kan sudah mulai terhubung dengan teknologi display ya. Ya, display pertama menggunakan CRT, cathode ray tubes ya, itu tabung katoda ya, kemudian berkembang menjadi LCD ya, ditemukannya TFT ya, thin film transistor ya, sekarang itu OLED ya, sekarang itu nanti hologram. Nah, itu ya ternyata adalah komputer tadi itu tidak terikat dengan device, justru device itu mengikuti dia. Kenapa? Karena adalah inovasi program yang didevelop. Nah, sama juga microprocessor ini ya, ini sudah diramal oleh itu Pak Moore ya, di dalam ilmu elektronika itu ada hukum Moore ya. Hukum Moore itu ya, dia mengatakan bahwa kemampuan perhitungan daripada suatu microprocessor itu suatu saat akan menemui titik optimal ya. Titik optimal kenapa? Karena microprocessor itu adalah dalamannya adalah prosesor itu dalamnya adalah silikon ya, bahan-bahan semikonduktor ya, silikon, germanium ya, yang itu untuk diperkecil lagi menjadi satu konfigurasi transistor yang paling fundamental, paling basic, itu sudah tidak bisa. Kenapa ya? Karena memang dimensinya daripada ukuran satu molekul silikon itu sudah nggak bisa diperkecil lagi ya, ya. Kalau gitu gimana Pak caranya membuat hebat komputer ya, itulah ditemukannya konsep komputer paralel, paralel prosesor ya, paralel server, paralel jaringan dan seterusnya. Itu dalam rangka upaya kemampuan komputer itu ya ditingkatkan dengan metode paralel prosesor dan seterusnya ya. Jadi saudara-saudara, device prosesor ini ya suatu saat juga menemui katakanlah titik maksimalnya. Dan buktinya apa? Quantum computing. Ya, quantum computing itu prosesor kita ini beralih ya. Suatu saat ini sudah memang sudah menuju peralihan ya, dari dari prosesor yang bersifat itu silikon atau semiconductor ya kan, beralih ke quantum computing prosesor. Nah, itu lebih hebat lagi, ya, lebih canggih lagi karena sinyal yang berjalan di situ kan lebih besar, lebih efisien, ya, lebih presisi, ya, dan juga lebih akurat. Oke, saudara, ada pertanyaan? Halo, halo. Oke, ini nyimak semua ya? Hadir, Pak. Ya, ya, ya. Saya Enggak, Pak. dari cerita sendiri saya. Ya, kayak dalam. Nah, saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa komputer itu memang kita semuanya salah persepsi. Ya, komputer itu dikira adalah hardware. Ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Betul, Pak. Ya, Betul, saya juga Pak. sama. Saya dulu juga seperti itu. Ya, komputer itu bayangan saya ya waktu SMA itu harus ada monitornya, harus ada itu mesin ketiknya, harus ada ya, lah, ya. Ternyata setelah saya pelajari semakin dalam, komputer itu Apa namanya ternyata adalah inovasi teknologi di pojok. informasi di dalam kita, mohon maaf, inovasi di dalam kita menciptakan satu sistem ya untuk create information technology. Itulah komputer itu sebetulnya. Jadi Ini bantalnya tuh gulingnya. ya. Jadi komputer bukan device ya, tapi komputer itu adalah kecerdasan manusia ya di dalam menyelesaikan satu masalah yang diwujudkan menjadi suatu flow proses yang logis ya, yang bisa disimpan, bisa dipanggil, yang bisa dikembangkan seperti itu. Nah, terbukti sekarang ya, kita ini menggunakan komputer ya kan, ternyata kan lebih banyak menggunakannya sebagai akses ya. Komputer kita ini terhubung dengan Google, kita tuh lebih menggunakan programnya Google daripada program dalam komputer kita sendiri. Betul nggak? Ya. Jadi seperti itu. Ya, ternyata program kita ini malah nggak kita pakai. Kita ngetik, kita pakai cloud, gitu kan? Email server kita menggunakan Google, ya. Kita PowerPoint presentasi kita buka cloud. Ya, semua serba cloud. Ternyata komputer kita sendiri ini yang canggih, ya. Komputer yang canggih itu ternyata
hanya sebagai medium akses, ya. Nah, ini saudara-saudara, pengertian komputer ini ya ternyata berkembang lagi di era sekarang ya, ternyata adalah artificial intelligence. Jadi apalagi berkembang lagi namanya konsep ya kan, generated ya kan, artificial intelligence ya. Jadi artificial intelligence yang bisa mengenerate kecerdasan yang baru lagi ya, generate AI lagi ya, generative AI ya, AI yang bisa menghasilkan kecerdasan yang baru lagi. Nah, komputer kita saat ini saudara-saudara berada di dalam era ini. Berarti teknologi informasi kita ini yang tadi ya ada suatu titik nadir ya. Komputer kita ini sehebat-hebat apapun dengan microprocessor ini, makanya Anda lihat ya, perkembangan dari i5 sampai i7 ini kan agak lambat ini ya. Microprocessor ini kan kita belum dengar ya kan, i5, i7, i9 ini agak lambat ya. Zaman dulu tahun 90-an, tahun 90 tahun 97-an ya, mendekati tahun 2000. Itu saya bermimpi betul ya kan, kepingin punya microprocessor AMD ya, Athlon ya, AMD Athlon ya, yang kemampuannya itu 350 MHz ya. 350 MHz zaman itu ya, tahun 90-an itu waduh, rasanya itu kayak jagoan ya. Kita punya komputer itu rasanya dengan microprocessor rasanya kayak jagoan sekali ya. Kalau zaman sekarang kan itu ternyata ya dari 350 MHz ya, atau katakanlah saya ambil tahun 94 deh ya. Prosesor generasi itu 88 MHz. 88 MHz ya dengan operating system Windows 95 saat itu ya, sampai berkembang 88 MHz ya sampai ke era sekarang ya, era 2,4 GHz ya, eranya i7 atau i9 ya, itu pergerakannya agak lambat. Kenapa agak lambat? Ya memang prosesor ini sudah untuk diperkecil lagi ya atau diperbesar lagi itu sudah kesulitan. Kenapa kesulitan? Ya karena memang ada di situ ada fenomena transport elektron ya, elektron sebagai aliran sinyal listrik di dalam microprocessor itu. Anda bisa bayangkan saudara-saudara ya, prosesor Anda itu dimensinya adalah 3,5 kali 3,5 sentimeter persegi. Di situ mengalir ya kan aliran elektron listrik yang itu lebih panas daripada ya kan api kompor Anda. Karena itu mengalir dengan cepat. Apa yang buat panas? Yang buat panas adalah frekuensinya. Frekuensi kecepatan daripada elektron itu mengalir di prosesor. Sehingga apa? Sehingga itu kalau kita tambah perkecil lagi, ya nggak kuat ya. Jalan daripada elektron ini di dalam dimensi itu semiconductor nggak kuat ya, sehingga tidak seperti sinyal digital itu akan mengalami fenomena perubahan dan macam-macam dan seterusnya ya. Itu ada disiplin ilmiah sendiri untuk membahas masalah itu ya. Tentu tidak saya bahas ya. Tapi memang itu adalah memang orang udah tahu ya. Ini nggak bisa diperkecil lagi Pak Ucu ya. Pak, saya mau minta halo, halo. Iya, Pak. Hadir, Pak. Nah, Hadir, Pak. hadir ya. Oke. Jadi saudara-saudara, orang itu sudah tahu bahwa microprosesor itu sudah ada titik nadirnya. Sehingga apa? Sehingga zaman sekarang ini komputer ini diarahkan ya kan ke arah quantum computing, di mana sinyal digital ini dinyatakan dengan sinyal yang lebih besar lagi ya kemampuannya, yakni foton ya atau quantum state ya. Quantum state ini ada satu ilmu tersendiri ya, yang itu merupakan representasi sinyal digital secara quantum computing. Nah, ini lebih ngeri lagi ya. Karena apa? Karena ini lebih kemampuan kalkulasi prosesornya lebih besar ya, lebih hebat ya kan, bahkan juga lebih cepat ya, lebih cepat karena di situ ada fenomena-fenomena kuantum yang bisa dimanfaatkan untuk mendevelop satu sistem baru di situ ya. Nah, saudara-saudara, itu ada pertanyaan saudara-saudara? Halo? Nggak ada, Pak. Ya, oke. Ini cerita Tidak ada, pendal dulu Pak. ya. Cerita pendal dulu ya. Insya Allah saya lanjutkan minggu depan ya. Materi sudah saya unggah ya. Jadi kesimpulan daripada diskusi kita ini adalah komputer ini ternyata sebagai driven teknologi ternyata
bisa kita katakan ya kan dia bukan perkembangan hardware ya, tapi perkembangan kecerdasan manusia di dalam itu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kebutuhannya ya. Pak, saya izin bertanya bisa, Pak? Ya boleh silakan. Eh, Baik, saya mau bertanya mengenai perkembangan microprosesor ya, Pak. Iya, iya. Ya Nah, silakan. ada satu hal yang saya cukup bingung gitu dari perkembangan microprosesor. Kan, sejak perkembangan dari zaman dahulu kala sampai sekarang, itu kan ada yang namanya ARM prosesor, ada yang X64 gitu ya, itu dan untuk peruntukannya beda-beda gitu. Dan bahkan sampai sekarang udah transisi ke tingkat teknologi quantum computing gitu. Tapi kenapa eh, produksi microprosesor itu sampai sekarang masih hanya dimonopoli oleh Taiwan gitu, Pak? Karena biasanya kan kalau misalnya ilmu pengetahuan semakin canggih, itu biasanya kekayaan pengetahuan kan semakin tersebar. Misalnya kayak teknologi motor atau teknologi mobil gitu ya, semakin semakin memasyarakat teknologi tersebut, biasanya semakin banyak produsen yang saling bersaing untuk memproduksi komoditas tersebut. Tapi kenapa di industri microprosesor ini atau lebih tepatnya semikonduktor ya, Pak? Silakan. Itu iya betul, itu mayoritas dominan dikuasai oleh Taiwan atau TSMC. Sekian pertanyaan dari saya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, Eh, Taiwan itu awalnya sebagai pabrik, ya, bukan sebagai desainer apa itu IC ya. Jadi desainer IC yang paling bagus itu awalnya memang dari Amerika, ya, dari itu Texas, ya, itu instrumen, ya, dari IBM, Intel, ya kan. Ya, jadi itu generasi awal prosesor itu saudara-saudara itu Amerika yang punya semuanya, ya. Nah, Amerika kemudian terjadilah pencurian itu teknologi microprosesor ya tahun 90-an. Ya Cina itu mencuri. Mencuri kan dengan cara apa? Ya sekolah ya kan akhirnya mencuri teknologi microprosesor sehingga bisa difabrikasi di negaranya sendiri. Entah itu di Taiwan atau di Cina seperti itu ya. Tapi awalnya Taiwan itu hanya sebagai pabrik ya, bukan sebagai desainer ya. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara kan kenapa Taiwan itu mampu menciptakan microprosesor yang lebih murah ya. Ya karena dia itu awalnya adalah menjiplak teknologi seperti itu. Tapi Anda ada microprosesor seperti i7 atau i9 buatan mereka Taiwan ya, Saya user Ryzen, Pak, sama Ryzen ya. M1. Nah, M1 Apple. teman Apple itu juga sama ya kan. Awalnya kan orang itu menggunakan Intel ya, Intel gitu atau AMD ya untuk grafik kan gitu. Jadi memang teknologi ini seperti Anda ketahui sulit untuk ditiru ya, teknologi ini sulit untuk ditiru ya. Cina berusaha untuk niru gitu kan itu kok terbakar itu IC-nya. Betul ya, ada cerita-cerita lucu-lucu ya. Apa itu prosesornya terbakar. Nah, kenapa saudara-saudara ya? Karena ini adalah menggunakan teknologi nano. Ya, teknologi nano itu ya teknologi untuk menciptakan sirkuit dalam ukuran nanometer. Nanometer itu rambut Anda, siapa tadi namanya? Mas siapa? Fernando, Pak. Fernando. Lo rambutmu pirang apa rambut lurus? Lurus, Pak. Nah, lurus. Rambutmu itu ukurannya 1 mili kali ya, hampir setengah mikron. Itu dibagi 1 juta. Itulah ukuran satu transistor tadi itu. Ya, jadi rambutmu dibagi 1 juta itu ukuran transistor. Nah, Anda bisa bayangkan dalam dimensi prosesor kita ya 3,5 kali 3,5 sentimeter kan, itu ada ratusan juta transistor di situ. Nah, itulah yang sulit ya, yang sulit sekali karena di situ menggunakan teknologi litografi ya zaman dulu ya, litografi. Kalau sekarang menggunakan electronic beams ya untuk membuat satu konfigurasi transistor yang menjadi suatu konfigurasi logic circuit ya, kemudian betul lebih gede lagi kan menjadi konfigurasi yang tadi Anda sebutkan ya, itu GPU core ya, gitu kan. Nah, itu saudara-saudara itu memang sangat sulit sekali. Teknologi itu hampir bisa dikatakan ya kan, termasuk Indonesia ya. Kita udah kalah kalau udah mengenai teknologi nano ini ya. Teknologi nano-nano ini ya.
karena memang dibutuhkan ya disiplin ilmu yang sangat fundamental ya, ilmu fisika material. Padahal Anda tahu saudara, bahannya prosesor itu apa sebetulnya? Silikon, Pak. Apa silikon itu? Apa? Material yang bisa setengah bisa menghantarkan listrik, bisa tidak. Nah, silikon itu pasir kuarsa. Indonesia itu punya banyak pasir kuarsa nggak? Banyak sekali, Pak. Banyak banget. Itu ya. Kita kalah di situ. Itulah gunanya ilmu itu ya. Jadi ya karena kita sudah terlanjur salah arah ya. Dulu zamannya Pak Habibie itu Indonesia itu harus menguasai teknologi nano ya. Saya masih ingat waktu saya baca koran ya zaman saya SD dulu ya. Pak Habibie itu dulu Presiden Habibie ya. Waktu beliau jadi Menteri Menristek ya, itu punya visi Indonesia itu harus menguasai teknologi nano. Terbukti sekarang kita kalah ya. Kita hanya bisa menguasai teknologi mekanik ya, jiplak motor, nah, itu kita bisa gampang gitu, jiplak motor ya, bikin komponen-komponen motor itu kita bisa ya. Tapi kalau menjiplak ya yang namanya prosesor itu butuh yang namanya ilmu pengetahuan teknologi fisika material. Nah, seperti Anda ketahui itu kan, di perguruan tinggi ini kan orang malas mempelajari fisika, betul nggak? Padahal itu sangat penting ya, teknologi nano itu. Teknologi nano itu mengkonfigurasikan ya kan semiconductor ya. Semiconductor ini kalau Anda lihat di itu periodik kimia itu di 7A ya. Di betul struktur 7A ya, germanium, silikon ya, arsen ya. Itu adalah bahan-bahan yang memang bersifat semiconductor ya, sehingga bisa difungsikan sebagai saklar elektronik tadi ya, saklar. Nah, karena dia bersifat sebagai saklar elektronik sehingga sinyal digital di situ itu bisa dihantarkan, nyambung tidak. Kan sinyal digital itu kan kotak low, ya gitu kan, high and low, betul nggak? Gitu ya. Ya, Nah, itulah. boolean ya, Pak. Nah, betul, boolean, high and low. Nah, itu ternyata bisa digunakan sebagai aliran sinyal digital, pengolah sinyal digital. Nah, ya kenapa Taiwan maju? Ya karena Taiwan sudah menguasai teknologinya dari awal, ya. Dia mohon maaf ya, bukan mencuri tepatnya ya. Dia itu investasi yang besar ya sebagai produsen ya, desainernya dari Amerika, ya desain dari Amerika itu kan dipublikasi di situ, dia gini toh orang bikin IC ini. Ini mah gampang banget ini kan, pasir ya tinggal ngeruk di sungai gitu kan. Di teknologi pemurnian silikonnya, teknologi pemurnian daripada apa itu bahan-bahan semikonduktor ya kan dia dapat ya kan. Kemudian bagaimana dia bikin wafer silika ya, wafer germanium ya, kemudian di situ pakai teknologi litografi, teknologi apa itu beam deposition ya, atau MOCVD ya, material oxide ya, deposition ya kan. Itu udah kalau saya ceritakan Anda pasti nggak ngerti ya. Tapi teknologi-teknologi ini gitu kan, yang bagaimana kita mendesain sirkuit dalam ukuran yang sangat kecil, kita udah megap-megap kewalahan ya, walaupun ilmunya saya pernah mempelajari seperti itu ya. Jadi gitu ya Fernando ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya bagus ya. Jadi tadi ya, komputer itu ternyata tidak terikat dengan device ya. Nah, kita saat ini masih punya kans untuk mengembangkan teknologi komputer ya. Apa gitu kan? Ya tadi mengembangkan suatu artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ternyata inilah ya komputer sebenarnya ini ya, artificial intelligence. Jadi nyambung dengan tadi itu, nyambung dengan quantum computing yang Anda tanyakan tadi itu, bahwa Pak, kenapa quantum computing itu dilirik? Ya bukan dilirik, memang kita harus beralih dari basis elektronik ke basis sekarang adalah itu pengolah sinyal menggunakan quantum komputer atau quantum system seperti itu ya. Oke saudara, insya Allah nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya, karena waktunya sudah malam ya. Betul, saya senang betul dengan diskusi